pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil adim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian. Luar biasa sebenarnya Allah senantiasa memberikan nikmat dan karunia pada kita yang begitu besarnya, yang tak terbilang ini. Semoga saja segala nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini, alhamdulillah akan mampu terus membimbing hati kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dan membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsirah agar rahmat dan ampunan senantiasa ditetapkan pada kita. Salawat salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tetap terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian, kenapa memang Allah senantiasa menyuruh kita dzikrullah katsirah, zikir sebanyak-banyaknya, aina masukifu, di mana saja berada. Demikian juga ala bidzikrillah, dengan berzikir tatmainul qulub, hati akan menjadi tenang. Nah, inilah memang dalam setiap kesempatan kita tidak boleh lupa, tidak boleh lalai untuk senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam mengagungkan kebesaran Allah, itulah namanya bertasbih kepadanya. Yang mana kedahsyatan itu antara lain bisa mengubah takdir dalam artian sangat tertentu. Ya, karena memang ada di dalam surat As-Saffat itu yang pernah terjadi itu adalah pada Nabi Yunus alaihissalam, atau yang terkenal dengan sebutan nama Zunnun itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Nah, itulah kemudian bagaimana dia cara mengingat Allah sebanyak-banyaknya, yang kemudian ini juga kita jadikan rujukan doa kita sehari-hari. Setiap saat adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi tasbihnya ini adalah betul-betul hanya mengesahkan Allah, mensucikannya, dan kemudian menyadari akan kedoliman, kesalahan yang dilakukannya. Dan inilah yang kemudian di saat mendapatkan peringatan dari Allah di dalam perut ikan itulah yang terus-menerus diucapkan, Pak, mengaku kok sampai saya masuk ke dalam perut ikan ini karena adalah kedoliman saya yang tidak bisa, belum bisa menguasai emosi diri sampai meninggalkan umatku. Inilah karena dibacakan terus-menerus, maka itulah dikatakan oleh Allah, kalau toh tidak dia lakukan seperti itu, maka dia akan ditetapkan tinggal dalam perut ikan. Tetapi akhirnya insya Allah yang dikisahkan hanya beberapa hari saja, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni itu segala kesalahannya itu. Kemudian kedahsyatan kedua adalah pada hakikatnya
ungkapan-ungkapan tasbih itu adalah zikirnya para malaikat. Dan itu adalah juga akan mengimbas kepada kita. Karena apa? Seluruh malaikat yang ada di Baitul Maqmur itu senantiasa juga memohonkan ampun bagi kita. Insya Allah orang-orang yang senantiasa juga bertasbih dan mengagukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat-malaikat itu bertasbih, memuji kepada Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Selain itu, para pendengar sekalian, yang juga perlu kita ketahui bahwa gerakan-gerakan di dalam sholat, di dalam sujud kita ini tidak lain adalah sebagaimana rotasi kehidupan ini. Dan tasbih juga merupakan zikirnya seluruh makhluk di alam semesta. Bagaimana tidak, Allah sampaikan bahwa alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kulla qad alima sholatuhu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Tidaklah kamu ketahui bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya. Dan Allah lah yang maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ini juga contoh di dalam surat Al-Hajj ayat 18 itu. Bahwa seluruh makhluk-makhluk termasuk peredaran matahari, bulan, dan sebagainya, semuanya itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita lihat di dalam sholat kita dalam satu rakaat itu, kalau kemudian kita lihat gerakannya itu adalah sebanyak 360 derajat, sebagaimana peredaran atau perputaran seluruh alam semesta ini. Kalau saat kita setelah takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, kemudian juga surat dan Al-Fatihah dan surat, di saat kita ruku itulah membentuk sudut 90 derajat, siku-siku. Ya. Setelah itu kita iktidal, mengangkat, maka kemudian sujud. Nah, antara berdiri dengan sujud yang pertama ini, maka kalau dihitung tidak lain adalah separuhnya sujud itu kan seperti siku-siku dibelah dua, adalah sebanyak 45 derajat. Nah, maka di saat itulah maka dua kali sujud ini tidak lain adalah sebagaimana 90 ditambah 45 derajat itu adalah 135 derajat. Nah, dan ini adalah kalau dikalikan dua kali sujud, maka itu adalah 270. Subhanallah. Dan dalam satu rakaat itulah, maka dua kali sujud membentuk sudut 270 derajat ditambah dengan rukuk 90 derajat, maka dalam satu rakaat kita sudah seperti menjelajah bumi, mengitari seluruh alam semesta dengan bertasbih, mengucapkan tasbih di saat rukuk dan sujud sebanyak 360 derajat. Subhanallah. Inilah maka sholat yang merupakan tiang agama ini sungguh sangat luar biasa, imbasnya kepada diri kita, kehidupan kita, termasuk mempengaruhi mindset segala pikiran kita, sehingga nanti insya Allah sholat betul-betul yang dikerjakan dengan khusyuk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan efek yang luar biasa. Selain kesehatan juga akan bisa tanha faksai mungkar, akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Termasuk juga selain tadi kalau di surat An-Nur tadi adalah juga burung-burung mengembangkan sayapnya, itu adalah dalam rangka juga bertasbih kepada Allah dengan cara ibadahnya, tasbihnya itu hanya Allah yang mengetahui, tetapi juga
gunung-gunung. Saat burung-burung juga bersama Nabi Daud juga dalam tunduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan kami telah tundukkan gunung-gunung dan burung-burung itu semuanya bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar sekalian, selain itu juga di saat Nabi Musa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Harun saudaranya ini senantiasa membantu perjuangannya, itu juga adalah dalam rangka meneguhkan tasbihnya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Waj'ali waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asrighu fi amri kai nusabbihaka katsira. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, tidak lain adalah Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau ya Allah. Maka kedahsyatan yang terakhir para pendengar sekalian, betapa tasbih itu adalah zikirnya ahli surga. Dan insya Allah kalau memang kita, dan memang itulah harapan kita selaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa mengharapkan tempat kembali yang paling indah, keabadian yang sungguh tidak pernah terbayangkan oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Tidak lain adalah ahli surga ini, itulah nanti yang akan didapatkan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka di dalamnya adalah surganya Allah subhanakallahumma, dan salam penghormatan kepada mereka, mendapatkan salam, dan penutup doa mereka adalah senantiasa alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh sebenarnya segala keindahan itu sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, disediakan untuk kita yang hati kita senantiasa terjaga, tidak akan pernah menyelipkan sesuatu pun sekecil apapun, kecuali hanya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang senantiasa kita upayakan untuk bisa meraihnya, agar nanti bisa mendapatinya di akhirat kelak. Dan kehidupan yang begitu keabadian yang luar biasa, yang di sanalah tidak bisa tempat kembali lagi ke dunia yang fana ini, dan pada hakikatnya itulah tujuan akhir kehidupan kita. Tapi wa aksaruhum la yaskurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur, dan banyak yang tidak mengerti. Maka berkali-kali Allah mengingatkan, memanggil-manggil, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir. Nah, semoga saja yang senantiasa setiap pagi, siang, dan petang hati kita tidak pernah putus dari bertasbih, membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, diikuti tentu saja dengan beristighfar, menyadari segala kelemahan dan kekurangan serta kesalahan kita. Insya Allah kita akan mendapatinya nanti bersama, insya Allah pikirnya ahli surga, yang di sana tidak ada kebohongan, tidak ada kejelekan, kecuali adalah keindahan, kenikmatan yang abadi, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan maha